Hello Moms, kembali lagi di Morning Report. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani, spesialis anak yang akan membahas masalah seputar kesehatan anak. Ikuti terus tips dan trik memilih pompa ASI agar kebutuhan ASI si kecil tercukupi. Bagi para ibu yang baru melahirkan, pasti ingin berhasil dalam menyusui anaknya sendiri. Untuk berhasil dalam menyusui, bayi setidaknya harus disusu ke ibu setiap 2-3 jam sekali dalam waktu 24 jam. Jika tidak dilakukan, takutnya bayi tidak bisa melakukan perlekatan dengan baik atau tidak bisa menyusu, sehingga gagal untuk menyusui dan harus menggunakan susu formula. Ada pasien saya yang menyatakan 2-3 jam sekali disusui, tapi malam istirahat. Nah, itu sebaiknya dihindari ya, Moms. Jadi tetap rutin 2-3 jam sekali dalam waktu 24 jam. Namun, terkadang ada kondisi medis yang terpaksa menyebabkan bayi tidak bisa menyusu dengan ibu, atau bisa juga karena anaknya sedang mengalami bingung puting. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan dini agar tidak membuat anak kesulitan dalam mendapatkan asupan ASI. Karena sangat disayangkan, Mam, jika anak harus mendapatkan susu formula. Salah satu alternatif yang baik dibandingkan susu formula adalah dengan menggunakan ASI perah. Apakah ASI perah itu? ASI perah adalah air susu yang didapatkan dengan cara memerah ASI dari payudara. Tujuannya adalah agar suplai ASI tetap terjaga. Untuk memproduksi ASI perah dengan baik, dapat mempersiapkan pompa ASI saat melahirkan, bahkan sebelum melahirkan, agar bunda dapat terus memproduksi ASI walaupun bayi jauh dari kita. Ada beberapa jenis pompa ASI yang dapat digunakan, Moms. Salah satunya adalah pompa ASI elektrik atau otomatis seperti ini. Jadi pompa ASI elektrik ada yang menggunakan tangan untuk memegangnya, ada juga yang hands free, Mom. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing alat pompa elektrik ini. Untuk itu saya bahas satu persatu. Untuk pompa ASI elektrik yang dipegangi seperti ini memiliki kelebihan lebih baik untuk mengatasi sumbatan-sumbatan yang terdapat pada payudara Moms sekalian. Jadi alat ini bisa digunakan sambil memasas payudara dengan tangan sehingga sumbatan itu bisa keluar dengan lancar. Yang kedua, pompa ASI seperti ini baik digunakan pada saat awal-awal melahirkan untuk menstimulasi produksi ASI sehingga ASI bisa segera keluar. Kekurangannya, pompa ASI yang dipegangi seperti ini seringkali membuat ibu kelelahan dalam memegangi pompa dan juga sulit untuk melakukan pekerjaan lain selain memegangi pompa ASI. Nah, setelah ASI sudah stabil, produksinya sudah banyak dan tidak ada sumbatan di payudara, Mam, dapat digunakan pompa ASI yang hands free. Saya sendiri sekarang sudah lebih banyak menggunakan pompa ASI yang hands free karena bisa melakukan pekerjaan lain selain memompa ASI. Bahkan saya juga bisa praktek dengan menggunakan pompa ASI hands free seperti ini, sehingga sangat memudahkan untuk moms-moms yang bekerja. Beberapa pasien berkonsultasi kepada saya, ketika saya tanyakan kenapa anaknya diberikan susu formula, dijawab sudah kembali bekerja. Jadi kalau saya pun bisa, moms tentunya harusnya bisa untuk menggunakan pompa ASI yang hands free ini sambil bekerja. Khawatir kalau menggunakan pompa ASI hands free ini produksi ASI perah akan menurun? Tentu tidak, Mam. Produksi ASI akan tetap sama walaupun menggunakan pompa ASI hands free. Bahkan mungkin bisa lebih banyak daripada menggunakan pompa ASI yang dipegangi. Tapi tetap kembali ya, Mams, bergantung produk pompa ASI yang hands free masing-masing dan juga kondisi ibu. Dok, bagaimana dengan pompa ASI manual yang seperti ini? Sebenarnya boleh dilakukan jika terpaksa, Mam, tapi kurang saya sarankan karena memompa ASI tiap 2-3 jam sekali dan tiap sesi selama 15-30 menit itu sangat sulit dilakukan, apalagi sambil melawat bayi. Ini juga bisa menyebabkan gagal produksi ASI karena ibu jadi tidak kuat saat memompanya dan kelelahan. Jadi saya sarankan menggunakan pompa ASI yang elektrik sehingga beban ibu untuk memerah ASI bisa berkurang.
Memakai pompa ASI elektrik hands-free ini juga memudahkan ibu untuk memompa di malam hari karena dapat dilakukan dengan posisi setengah duduk sehingga ibu dapat lebih beristirahat di malam hari. Kalau Mam sudah tahu bagaimana cara memiliki pompa ASI yang sesuai, ini adalah contoh jadwal pompa ASI yang bisa dilakukan. Setelah ASI dipompa, ASI bisa dimasukkan ke dalam botol kaca atau menggunakan kantong plastik ASI. Merek produknya bisa dipilih sesuai dengan keinginan pribadi ya Mams. Yang terpenting, tempat penyimpan ASI itu aman dan tidak mengandung BPA ya Mams. Untuk Mams yang menggunakan botol kaca untuk menyimpan ASI, botol ASI yang setelah digunakan dapat dicuci dan digunakan ulang, namun sebelumnya harus disterilkan dulu di alat steril. Kemudian bila memiliki alat untuk pengering botol, bisa dikeringkan di alat pengering botol tersebut. Selain alat steril yang terpisah dengan alat pengering botol, ada juga alternatif alat steril 2-in-1 yang dapat mensterilkan sekaligus mengeringkan botol. Berikut adalah contoh alat yang sekaligus mensterilkan dan juga mengeringkan botol. Sekian tips dan trik dari saya. Semoga materi ini berguna dan Mams berhasil memberikan anaknya ASI yang terbaik dan bukan susu formula. Disclaimer sebelumnya, menetei bayi secara langsung adalah yang terbaik. Namun, cara ini adalah alternatif bagi Mams yang gagal dalam menetei anaknya. See you Mams di Morning Report selanjutnya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar. Dadah!